Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zubair Diansyah dari kelas TIMB 3A dengan NIM 2023-0040-152. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi jaringan nirkabel. Jadi, simulasi jaringan nirkabel adalah alat yang sangat berharga untuk memahami perilaku dan performa jaringan nirkabel di dunia nyata. Simulasi memungkinkan kita untuk bereksperimen dengan berbagai konfigurasi jaringan, protokol, dan skenario, tanpa perlu membangun infrastruktur fisik yang mahal dan kompleks. Dengan menggunakan simulasi, kita dapat menguji kinerja jaringan, mengidentifikasi masalah potensial, dan mengoptimalkan desain jaringan sebelum diterapkannya di lingkungan produksi. Next. Jadi ada beberapa tujuan dan manfaat simulasi tersebut, yaitu yang pertama ada evaluasi kinerja. Simulasi memungkinkan kita untuk menilai dan membandingkan kinerja berbagai desain jaringan protokol dan konfigurasi tanpa perlu membangun infrastruktur fisik. Yang kedua ada identifikasi masalah. Simulasi dapat membantu mengidentifikasi masalah potensial dalam desain jaringan seperti gangguan sinyal, titik lemah, dan konflik antar perangkat. Dan yang ketiga ada optimasi desain. Simulasi memungkinkan kita untuk menguji berbagai konfigurasi jaringan dan menemukan desain terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik. Lalu yang keempat ada pengambilan keputusan. Simulasi memberikan data yang kuat dan akurat untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik mengenai desain, implementasi, dan pengelolaan jaringan kabel. Lalu ada komponen dasar jaringan dari kabel, di antaranya itu ada yang pertama ada perangkat akses. Jadi, akses point adalah perangkat yang mentransmisikan dan menerima sinyal dari kabel yang bisa memungkinkan perangkat klien untuk terhubung ke dalam sebuah jaringan dalam akses point tersebut. Yang kedua ada perangkat klien. Perangkat klien, contohnya seperti laptop, smartphone, komputer, dan tablet. Menggunakan jaringan nirkabel untuk terhubung ke jaringan melalui AP atau bisa dibilang akses point. Yang ketiga ada protokol nirkabel. Protokol nirkabel seperti IAAA, 802.11 Wi-Fi mengatur bagaimana data ditransmisikan dan diterima melalui gelombang radio. Lalu ada metode simulasi jaringan nirkabel. Yang pertama ada modelisasi jaringan. Langkah awal adalah mendefinisikan model jaringan termasuk topologi, perangkat, dan parameter seperti kecepatan transmisi dan kekuatan sinyal. Yang kedua ada simulasi event. Simulasi event adalah metode yang mensimulasikan perilaku jaringan berdasarkan event seperti transmisi paket data dan konflik antar perangkat. Yang ketiga ada analisis kinerja. Langkah terakhir adalah menganalisis data yang dihasilkan oleh simulasi seperti throughput, latensi, dan tingkat keberhasilan transmisi. Baru ada skenario simulasi atau topologi jaringan. Jadi topologi jaringan itu ada beberapa seperti topologi bintang, bus, mesh, tree, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan hanya menyebutkan beberapa, yaitu tiga. Yang pertama ada topologi bintang. Jadi topologi bintang ini yaitu semua perangkat klien terhubung ke akses point pusat. Jadi ini tuh desainnya sangat sederhana, gampang dikelola, tapi rentan terhadap kegagalan dalam AP, akses point. Yang kedua adalah topologi bus. Jadi semua perangkat ini terhubung ke kabel tunggal. Ini adalah desain yang sangat murah, tetapi lambat dan rentan terhadap gangguan. Soalnya hanya hanya eh, terhubung dalam satu jaringan, seperti pada rumah-rumah yang terhubung dengan jalur bus seperti halte. Lalu yang ketiga ada topologi mesh. Jadi dalam topologi mesh ini, jadi si perangkat itu saling terhubung secara langsung untuk membentuk jaringan yang kuat dan toleran terhadap kesalahan. Bisa ini lebih kompleks untuk dikonfigurasi. Ya ada langkah-langkahnya simulasinya, yaitu ada yang pertama ada pemilihan alat simulasi. Jadi ada beberapa alat simulasi yang populer untuk jaringan nirkabel, antara lainnya yaitu NS3 atau Network Simulator 3 adalah salah satu alat simulasi yang paling banyak digunakan untuk simulasi jaringan nirkabel. Lalu selanjutnya ada Omnet++.
Alat simulasi yang fleksibilitas dan sering digunakan untuk simulasi jaringan nirkabel, terutama dalam konteks jaringan sensor, nirkabel, dan komunikasi ADHOK. HOK. Lalu ada MATLAB atau Simulink, dapat digunakan untuk simulasi lebih spesifik pada sistem komunikasi nirkabel dan analisis kinerja. Yang kedua yaitu membangun model jaringan. Dalam simulasi jaringan nirkabel, model jaringan biasanya mencakup beberapa elemen penting, antaranya yaitu node, link atau saluran, dan protokol. Di sini saya akan menjelaskan tentang node. Jadi node itu adalah titik dalam jaringan yang dapat mengirim atau menerima data, misalnya perangkat atau router yang saling terhubung dengan data. Lalu yang kedua ada link atau saluran. Jadi penjelasannya yaitu media komunikasi yang menghubungkan node di jaringan nirkabel. Ini bisa berupa gelombang radio atau sinyal elektromagnetik. Yang ketiga ada protokol. Dia protokol jaringan yang digunakan untuk pengaturan komunikasi antar node, misalnya TCP atau IP, Wi-Fi, dan juga Zigbee. Yang ketiga, pengaturan parameter. Beberapa parameter yang perlu diterapkan dalam simulasi jaringan nirkabel di antaranya yaitu ada frekuensi dan bandwidth, yaitu untuk menentukan seberapa cepat data dapat dikirim dalam jaringan. Yang kedua ada kekuatan sinyal dan jarak. Yang ketiga ada kecepatan mobilitas. Yang keempat adalah kapasitas jaringan. Yang kelima ada interferensi. Lalu selanjutnya yaitu ada simulasi pengujian. Jadi ada beberapa simulasi pengujian itu seperti pengujian kinerja, pengujian ketahanan, dan pengujian mobilitas. Jadi pengujian kinerja itu jadi fungsinya untuk mengukur metrik seperti throughput, delay, dan jitter pada jaringan kabel. Lalu untuk pengujian ketahanan yaitu untuk mengukur bagaimana jaringan mengatasi kondisi buruk seperti kehilangan paket atau interferensi. Yang ketiga yaitu ada pengujian mobilitas. Jadi pengujian mobilitas itu adalah berfungsi untuk menilai bagaimana node bergerak dalam jaringan dan bagaimana hal ini mempengaruhi kinerja jaringan. Jadi yang kelima itu kita menentukan hasil eh, simulasinya. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu. Jadi ada beberapa metrik yang bisa digunakan antara lainnya yaitu ada top boost, packet loss, latensi, dan energi consumption. Consumption. Yang kedua ada visualisasi dan optimasi. Jadi hasil simulasi biasanya divisualisasikan untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Beberapa simulasi menawarkan grafik peta topologi jaringan dan tabel yang menunjukkan kinerja berbagai parameter. Berdasarkan hasil simulasi, jaringan dapat dioptimalkan lebih lanjut seperti dengan memperbaiki pemilihan saluran, pengaturan power control, atau penyesuaian strategi routing. Dia ada beberapa contoh simulasi jaringan berkabel dengan NS3. Di antaranya itu instalasi NS3. Pastikan NS3 sudah terinstall di sistem. Lalu, NS3 dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai jenis jaringan dan kabel. Yang kedua yaitu ada membangun topologi jaringan. Misalnya, membuat node yang saling terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Yang ketiga ada pengujian kinerja. Setelah topologi siap, kita bisa menguji kinerja melalui simulasi pengiriman data, misalnya FTP, ataupun seperti yang saya ingat itu adalah selain FTP, oh maaf saya lupa lagi, nah, itu sudah lama. Jadi FTP itu untuk mengukur throughput dan delay. Lalu ada analisis hasil, yaitu melihat output simulasi untuk mengidentifikasi potensi masalah dan optimasi yang diperlukan. Lalu ada analisis kinerja jaringan. Jadi throughput itu eh, untuk mengukur jumlah data yang ditransaksikan per satuan. Ada latensi. Jadi latensi itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk data sebelum ditransmisikan dari sumber tujuan. Untuk yang ketiga ada paket loss, presentasi paket yang hilang selama transmisi. Lalu ada optimalisasi dan peningkatan jaringan. Yang pertama ada pengaturan saluran, yaitu memilih saluran berkabel yang tidak ramai dapat mengurangi interferensi dan meningkatkan throughput. Yang kedua, pengaturan daya transmisi. Penyesuaian transmisi AP dapat membantu meningkatkan jangkauan sinyal dan mengurangi interferensi. Yang ketiga ada pemasangan access point atau AP. Jadi penempatan AP yang strategis itu dapat membantu memaksimalkan cakupan sinyal dan meminimalkan titik lemah. Jadi kalau misalnya kita memasang AP itu ada beberapa halangannya, problemnya seperti dalam ruangan nih tertutup oleh tembok. Jadi itu tuh bisa mengganggu sinyal sinyal dari perangkat pada AP, bisa memperlambat. Jadi kesimpulannya itu
Simulasi itu sangat penting ya. Jadi simulasi jaringan nirkabel adalah alat yang berharga untuk memahami perilaku dan performa jaringan. Yang kedua ada analisis kinerja. Analisis data simulasi membantu mengidentifikasi masalah potensial dan mengoptimalkan desain jaringan. Yang ketiga ada performa maksimal. Optimalisasi dan peningkatan yang dilakukan berdasarkan simulasi dapat memaksimalkan kinerja jaringan. Yang keempat ada rekomendasi. Penting untuk memilih software simulasi yang sesuai dengan menggunakannya secara efektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi simulasi jaringan nirkabel sangat penting dalam merancang dan mengoptimalkan jaringan nirkabel sebelum mengimplementasikan nyata. Ini memberikan wawasan yang berharga mengenai kinerja jaringan dalam berbagai kondisi dan membantu membuat keputusan yang lebih baik tentang desain dan pengelolaan jaringan. Oke, sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam berbicara seperti saya mungkin terlalu cepat dalam menyampaikan sebuah informasi. Dan lalu mohon maaf karena bila ada kekurangan ya. Jadi mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.